Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi untuk teman-teman serta Bu dosen Arina Federica. Perkenalkan, nama saya adalah Herdi Wibowo dengan NIM 18055111086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Bagian Perjalanan pada Hotel Berbintang di Kota Purwokerto. Baik, kita akan mulai presentasi dengan pendahuluan. Pada latar belakang, Kota Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, di mana Kota Purwokerto ini menjadi pusat berbagai kegiatan, baik kegiatan sosial budaya, pemerintahan, kegiatan perdagangan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Hal ini menyebabkan banyak warga desa atau kabupaten lain yang pindah bahkan menetap di Kota Purwokerto. Diketahui jumlah penduduk di Kota Purwokerto kini mencapai kurang lebih 240 juta jiwa, di mana data tersebut didapat dari data BPS tahun 2020, di mana diperkirakan jumlahnya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Purwokerto nantinya akan berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas serta meningkatnya volume kendaraan di Kota Purwokerto. Banyaknya berbagai kegiatan seperti perdagangan, pendidikan, serta perjalanan wisata, perlunya pengembangan berbagai sarana dan prasarana seperti tersedianya arus lalu lintas yang baik dan aman, dan perlunya hotel sebagai tempat menginap bagi para wisatawan. Tercatat terdapat 10 hotel berbintang 4 dan 8 hotel berbintang 3. Di mana ada pun contoh-contoh hotelnya adalah seperti Aston Imperium, ada Dominic Hotel, ada Java Heritage, dan Luminor Hotel. Banyaknya fasilitas yang ada di hotel tersebut berpengaruh pada besarnya produksi dan tarikan perjalanan yang menuju ke hotel tersebut. Karena semakin baik fasilitasnya, nantinya akan banyak juga para wisatawan yang berkunjung ke hotel-hotel tersebut. Nah, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan lalu lintas berupa tundaan dan antrian sesaat pada ruas jalan menuju hotel tersebut. Untuk menganalisis dampak produksi tarikan dan perjalanan permasalahan lalu lintas tersebut, perlunya dilakukan suatu penelitian tentang bangkitan perjalanan kendaraan dengan menghitung jumlah kendaraan yang keluar masuk hotel, serta menganalisisnya dengan metode reaksi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Untuk rumusan masalah sendiri, itu ada 2 poin yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah bagaimana sih model bangkitan perjalanan yang terjadi pada hotel bintang di Kota Purwokerto. Yang kedua, berapa besar bangkitannya 10 tahun mendatang. Lalu untuk tujuan penelitiannya pasti adalah menyusun model bangkitan perjalanan pada hotel berbintang di Kota Purwokerto. Lalu yang kedua adalah menganalisis seberapa besar bangkitan perjalanan 10 tahun mendatang. Lalu untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama adalah kita dapat mengaplikasikan materi perkuliahan yang selama ini sudah dipelajari dalam menganalisis bangkitan perjalanan atau trip generation, di mana mata kuliah yang digunakan itu antara lain ada geometrik jalan, modelan transportasi kota, dan untuk analisisnya itu ada statistika. Lalu penelitian ini juga dapat membantu memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat maupun instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dalam menetapkan kebijakan di bidang transportasi dan pengaturan lalu lintas ke depannya. Untuk batasan masalah sendiri, yang pertama, lokasi penelitian itu dilakukan pada 5 hotel berbintang di Kota Purwokerto dan dibatasi pada hotel berbintang 4, yaitu ada Aston Imperium, Java Heritage, Luminor Hotel, Dominic Hotel, dan Grand Carlita. Yang kedua, survei perjalanan pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar hotel yang merupakan lokasi survei dalam penelitian ini. Dalam hal ini, pengunjung yang datang dan keluar dengan berjalan kaki tidak diperhitungkan. Data penelitian diambil dalam jangka waktu 2 hari dalam 1 minggu. Data perjalanan yang akan digunakan adalah data perjalanan individu atau orang yang menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil maupun kendaraan umum seperti bus pariwisata dan taksi yang masuk dan keluar hotel. Lalu selanjutnya, survei hanya dilaksanakan 1 hari untuk 1 lokasi saja. Dipilih hari yang memiliki bangkitan paling besar berdasarkan survei pendahuluan dengan waktu survei selama 14 jam dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Yang terakhir, analisis data menggunakan program SPSS versi 20. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka.
Yang pertama ada konsep perencanaan transportasi. Seperti yang kita ketahui, transportasi mengacu pada kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Unsur penting dalam transportasi yaitu pemindahan fisik barang dan penumpang ke tempat lain. Tujuan dari rencana transportasi adalah untuk memprediksi serta mengelola evolusi titik keseimbangan dari waktu ke waktu untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dan dengan demikian, sarana dari perencanaan transportasi dapat mempromosikan pola perjalanan dan mengembangkan lahan yang memenuhi tujuan nasional. Selanjutnya ada transportasi dan tata guna lahan, di mana pada model sistem tata guna lahan dan transportasi, model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem tata guna lahan dan transportasi secara kuantitatif. Ada 6 konsep yang digunakan dalam hubungan sistem tata guna lahan dan transportasi, yaitu ada aksesibilitas, ada bangkitan perjalanan, ada distribusi perjalanan, pemilihan moda dan rute, dan terakhir ada arus lalu lintas yang dinamis. Selanjutnya ada sistem transportasi makro, di mana sistem transportasi makro adalah suatu pendekatan secara sistem dari transportasi yang digunakan untuk mendapatkan suatu pengertian yang lebih mendalam dan usaha untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang baik. Sistem transportasi secara menyeluruh yaitu adalah makro, ini dapat dipecah menjadi beberapa sistem transportasi secara mikro, yang masing-masing itu nantinya saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi sistem transportasi mikro itu terdiri dari sistem kegiatan atau permintaan, transport demand, sistem jaringan atau sarana dan prasarana transportasi, transport supply, sistem pergerakan atau lalu lintas, traffic flow, dan yang terakhir ada sistem kelembagaan atau institutional framework. Selanjutnya ada konsep pemodelan. Model dapat diartikan sebagai bentuk realitas yang disederhanakan. Semua model mencerminkan penyederhanaan realistis untuk tujuan tersebut, seperti memberikan penjelasan, pemahaman, dan prediksi. Biasanya model tersebut dapat mencerminkan kenyataan secara akurat. Tujuan dasar pemodelan adalah membantu memahami prinsip kerja sistem dan memprediksi perubahan sistem arus lalu lintas akibat perubahan sistem penggunaan lahan dan sistem prasarana lalu lintas. Pemodelan transportasi terbagi atas model 4 tahap atau 4-stage sequential model. Jadi model 4 tahap ini dimulai dari adanya bangkitan perjalanan, yaitu adalah proses di mana suatu lokasi dalam suatu zona itu dapat menarik berbagai pengunjung atau berbagai moda untuk menuju ke tempat tersebut, di mana dengan adanya hal tersebut nanti akan menimbulkan suatu distribusi perjalanan, atau yang kita ketahui adalah arus lalu lintas. Nah, dengan adanya dua tersebut nantinya akan berpengaruh pada pemilihan moda. Moda apa yang digunakan oleh para pengunjung. Setelah adanya pilihan moda, nanti akan dilakukan analisis pemilihan rute, di mana dengan berbagai faktor yang ada, akan diklasifikasikan rute mana yang terbaik, tercepat, dan teraman untuk para pengendara. Untuk selanjutnya ada klasifikasi hotel berbintang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, ditunjuk sebagai lembaga yang mengklasifikasikan kelas hotel di Indonesia. Adapun klasifikasinya dapat dilihat di tabel berikut, di mana pada tabel ini terdapat golongan kelas dari hotel melati bintang 1 sampai 5. Terdapat juga skala nilai bintang. Dalam tabel nilai juga terdapat nilai mutlak, tambahan, serta minimal, yang bisa dilihat sebagai berikut. Oke. Selanjutnya, analisis regresi linear. Jadi, analisis regresi linear adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antar sifat permasalahan yang sedang diselidiki. Jadi, model analisis regresi linear dapat memodelkan hubungan antara dua peubah atau lebih. Bentuk model analisis regresi linear yang paling sederhana ditunjukkan dengan suatu variabel tidak bebas dihubungkan dengan satu atau lebih variabel bebas, di mana persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu adalah variabel tidak bebas, A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan X adalah variabel bebasnya. Lalu yang kedua adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah pengembangan lanjut dari analisis regresi linear yang sebelumnya, yang secara khusus digunakan pada kasus yang memiliki lebih banyak variabel bebas atau peubah bebas. Hal ini sangat
diperlukan dalam realita yang menunjukkan bahwa beberapa perubahan tata guna lahan secara simultan mempengaruhi bangkitan pergerakan. Berikut adalah contoh persamaan yang diperoleh dari metode analisis regresi linear berganda. Di mana persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 sampai dengan Bn dan Xn. Di mana Y adalah variabel yang tidak bebas, A adalah konstansa regresi, B adalah koefisiennya, X adalah variabel bebasnya, dan N adalah banyaknya jumlah pengamatan yang dilakukan. Oke, tinjauan terhadap studi kasus yang pernah dilakukan. Jadi sebelumnya hal serupa juga pernah dilakukan oleh saudara Hadus, di mana beliau menganalisis bangkitan perjalanan pada hotel berbintang di daerah Kuta Selatan, di mana ada 3 poin yang menjadi konsen beliau. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor signifikan yang mempengaruhi produksi perjalanan 10 jam adalah variabel luas area total X2 dan luas parkir X3. Lalu faktor signifikan yang mempengaruhi tarikan 10 jam adalah variabel jumlah kamar X4. Lalu yang kedua, model produksi dan tarikan perjalanan dengan metode analisis regresi berbasis hotel untuk masing-masing jam sibuk menghasilkan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk regresi 10 jam itu adalah Y24 45,55 ditambah 0,016 X2 ditambah 0,0054 X3. Lalu untuk model regresi tarikan selanjutnya 10 jam, itu adalah Y14 sama dengan 34,9 ditambah 0,5 X4. Lalu yang ketiga, besarnya produksi tarikan perjalanan pada hotel berbintang 5 di kawasan Kuta Selatan 10 tahun mendatang. Jadi untuk produksi 10 jam untuk 10 tahun yang akan datang bertambah sebesar 1989,68 kendaraan per 10 jam. Lalu untuk perjalanan 10 jam untuk 10 tahun yang akan datang akan bertambah 2811,34 kendaraan per 10 jam. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Baik, ini merupakan kerangka penelitian di mana dimulai dari latar belakang, dilanjut ke tahap studi literatur, menentukan objek studi, pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, di mana data sekundernya didapat dari BPS, PHR, dan Dinas Pariwisata, meliputi data administrasi, jumlah hotel, luas lahan, dan luas bangunan. Data primernya ada survei bangkitan dan kuesioner. Lalu dilanjut pada pengolahan data, analisis data. Dari analisis data, nanti akan menghasilkan satu hasil analisis berupa model produksi tarikan dan perjalanan, dan yang kedua adalah model produksi tarikan perjalanan 10 tahun mendatang. Lalu tahap terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik. Pada tahap studi literatur, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Pencarian referensi melalui studi literatur bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dan sekiranya mendukung latar belakang studi ini. Salah satu literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang berjudul Bangkitan Perjalanan pada Hotel Berbintang di Daerah Sanur, serta berbagai jurnal yang membahas tentang analisis bangkitan perjalanan. Selanjutnya ada menentukan objek studi. Jadi pada penelitian ini dilakukan pada 2 hotel berbintang 4 dan 2 hotel berbintang 3. Adapun untuk hotel berbintang 4 ada Java Heritage dan Aston Imperium, sedang untuk hotel berbintang 3 itu adalah Core Hotel Purwokerto dan Dominic Hotel Purwokerto. Lanjut dengan pengumpulan data. Pada data sekunder, data tersebut diperoleh dari BPS dan PHRI dan Dinas Pariwisata berupa jumlah hotel berbintang di Purwokerto, yaitu ada letak administratifnya, jumlah hotel, serta luas lahan dan bangunan hotel. Untuk data primer sendiri, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari survei bangkitan perjalanan dan kuesioner. Jadi survei bangkitan perjalanan ada survei yang dilaksanakan pada hari libur selama 14 jam, pukul 7 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat sebagai kondisi terpadat kedatangan dan kepergian tamu di hotel berbintang. Selain itu, diketahui juga rata-rata pekerja di hotel daerah Purwokerto cenderung datang setelah jam 7 pagi dan pulang
sebelum jam 9 malam. Jadi survei bangkitan perjalanan dilakukan dengan cara mencatat jumlah produksi dan tarikan perjalanan. Atau mudahnya, setiap ada kendaraan yang keluar masuk hotel, kita mencatatnya. Lalu untuk data primer juga terdapat kuesioner yang ditujukan kepada pihak hotel untuk mencari data variabel bebas seperti luas lahan hotel berupa X1, luas bangunan hotel X2, luas parkir hotel X3, luas ruang pertemuan X4, jumlah kamar X5, rata-rata lama wisatawan menginap ada X6, lama rata-rata lalu ada jumlah rata-rata wisatawan tuh ada X6 juga, wisatawan yang menginap X7, dan jumlah karyawan hotel itu ada X8. Selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi setelah pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengolahan data. Jadi setelah kita melakukan pencarian data sekunder dan data primer, nantinya data itu akan diolah. Pengolahan itu adalah seperti mengklasifikasikan variabel-variabel bebas serta variabel-variabel terikatnya khusus pada hotel-hotel yang kita tuju, kita kelompokkan sesuai data-datanya terhadap hotel-hotel yang kita survei. Lalu nantinya data-data yang kita olah tadi yang sudah kita kelompokkan berdasarkan hotel-hotel yang sudah kita survei nanti akan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 20 dengan metode regresi linear berganda. Lalu untuk analisis datanya, pada tahapan ini, data yang diperoleh dan sudah diolah akan dianalisis untuk menentukan model bangkitan perjalanan 10 tahun mendatang menggunakan metode regresi linear berganda yang dibantu dengan aplikasi SPS versi 20. Dari proses tersebut nantinya akan didapatkan model tarikan perjalanan serta model tarikan perjalanan 10 tahun mendatang. Lalu dari dua hal tersebut nantinya akan mendapatkan hasil analisis, di mana hasil analisis pada penelitian ini berupa model bangkitan perjalanan pada Hotel Purwokerto saat ini, dan yang kedua adalah dengan bantuan aplikasi SPSS metode stepwise nantinya akan mendapatkan tarikan perjalanan 10 tahun mendatang berdasarkan model yang telah kita buat sebelumnya. Tahap terakhir itu ada kesimpulan dan saran, di mana pada penelitian ini terdapat dua permasalahan, maka terdapat pula dua kesimpulan nantinya. Jadi kesimpulan pertama itu mengenai model produksi dan tarikan perjalanan hasil dari analisis regresi untuk memberi suatu persamaan regresi produksi dan tarikan perjalanan pada hotel berbintang di Kota Purwokerto. Kesimpulan yang kedua adalah mengenai tarikan perjalanan 10 tahun mendatang. Jadi setelah model produksi dan tarikan perjalanan didapat, maka dianalisis juga prediksi produksi dan tarikan perjalanan 10 tahun mendatang berdasarkan model yang telah ada. Setelah itu ada pula saran, di mana saran adalah pendapat atau imbauan yang disampaikan mengenai topik yang diangkat. Jadi saran ini dapat ditujukan kepada instansi, pemerintah, maupun masyarakat luas, serta penulis sendiri, di mana hal ini dapat digunakan atau diimplementasikan untuk penelitian selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat sejahtera untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.